izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana, ya Sami'u du'ana. Maulana ya Maulana, ya Sami'u du'ana. Maulana ya Maulana, ya Sami'u du'ana. Maulana ya Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah salatu wassalamu daimaini mutalazimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Terhormat kepada Bapak Kepala Desa Peti Bunda Baru, Bapak Kepala Desa Bunda Baru, Bapak Kepala Desa Sukamaju, Bapak Kepala Desa Janggabaru. Oh, 4 kepala desa. Ulama Rasyidin, Abu Bakar Umar Sanal, ulama Rasyidin. 20 tahun alim ulama lebih pandai pemangku adat budaya syarak Pak Imam, Pak Khotib, Pak Bilal, keluarga besar kedua calon pengantin, yaitu keluarga besar dari Romo Ibu Solihin dan keluarga besar dari Pak Guru, Pak Suhadi Al-Marhum. Khusus kepada calon pengantin yaitu anak kita Selamat Wahyudi dan Rahma Arifah. Mudah-mudahan kita semua sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang menyangkut surat menyurat administrasi dari kedua calon pengantin berdasarkan surat yang masuk ke kantor urusan agama Kecamatan Anjani. Setelah kami teliti, kami koreksi, kedua calon pengantin ini memenuhi syarat untuk dapat dilaksanakan akad nikahnya secara tercatat di kantor urusan agama Kecamatan Anjani. Sebentar lagi pelaksanaan ijab kabul akan kita laksanakan. Bapak Ibu sekalian, sebelum pelaksanaan ijab kabul, terlebih dahulu mari kita dengarkan pembacaan khutbah nikah. Sungguh khutbah nikah itu tidak wajib, artinya tanpa dibacakan khutbah nikah tidak mengurangi keabsahan nikah itu sendiri. Namun dulu Rasulullah ketika menikahkan putrinya Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali, oleh Rasulullah pernikahan putrinya diawali dengan pembacaan khutbah nikah dalam rangka di apa yang dulu dilaksanakan Rasulullah akan pernikahan kedua anak kita ini. Terlebih dahulu mari kita awali dengan pembacaan khutbah nikah, dan mohon untuk ummul Qur'annya dibacakan oleh Mbak Toni. Ini waktu khutbah ya ini waktu khutbah saya wali saya jadi waktu khutbah wali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Wa ba'du fa inna Allah ta'ala ahalla an-nikah
ندب إليه وحرم السفاح ووعد عليه فقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي ومن لم يعمل بسنتي فليس مني وقال صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تطرقوا فإن الله لا يحب التوابين ولا التوابات وقال تزوجوا النساء فإنهن لا يأتينكم بالمال وقل رب الوارحم وأنت أرحم الراحمين. Terima kasih Bapak-bapak sekalian, mari kita ikuti proses ijab kabul antara Selamat Wahyudi dan Rahma Arafah. Untuk pelaksanaan ijab kabul mohon kepada Pak Kiai Solihin sekaligus sebagai wali untuk melaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah. Mari kita ikuti prosesi ijab dan kabul pernikahan antar anak saya Rahma Arafah dengan seorang laki nama Selamat Wahyudi. Pernikahan bisa sah apabila cukup syarat dan rukun. Rukun nikah ada 5 yang saya maklumi. Untuk itu, menurut pengamatan saya, rukun yang 5 itu sudah cukup. Bapak hadirin sekalian, teralih terkiai bangun saya, memudahkan yang berbahagia. Mari kita bersama-sama membaca 2 kalimat syahadat dan istighfar. Mudah-mudahan dengan 2 kalimat syahadat di dalam awal keadaan anak saya berdua dilandasi dengan syariat Islam yang tulus, karena ditasdidnya 2 kalimat syahadat. Setelah bacakan 2 kalimat syahadat, disambung dan istighfar. Pengakuan hamba pada sang Khalik bahwa manusia adalah banyak dosa, baik dosa yang sir maupun dosa yang jahil. Untuk itu saya mohon kepada seluruh hadirin sekalian untuk membantu saya di dalam bacaan syahadat dan istighfar bersama-sama. Mudah-mudahan anak yang berdua di dalam rakaat pertama
agar didasari dengan syarat Islam yang murni dan juga dosa yang ampun kepada Allah karena kita beristighfar kepada itu. Kedua anak saya, Rahmah Arafah dan Selamat Wahyudi, dibantu oleh seluruh saksi dan hadirin sekalian. Mohon di dalam melaksanakan nikah ini yang perlu saya sebut adalah saya menunjuk dua saksi yang formal. Nomor satu, saksi dari pihak laki-laki Ustaz Halimi. Bersedia kali ini? Insyaallah. Nggih. Kertas saya eksklusif dan Selamat Wahyudi ya. Kertas ini sudah orang Arafah ya. Ya dari saksi rangkaian yang diselesaikan itu khawatir. Yang kedua, saksi dari pihak saya sendiri. Saya mohon kesediaannya dengan beliau sesepuh kita Mbak Sapa. Bersedia ini? Kok Selamat Wahyudi Mbak ini? Sudah kan jenengan nih? Selamat Wahyudi sudah kan jenengan? Oh sudah iwo. Tapi kalau alhamdulillah. Rahmah Arafah Bapak Abdul Nyata. Sekecil mungkin saksi pertama terkait dengan sudah sering lagi dari sambil bisa dibantu oleh saksi umum. Saya mohon saksi yang formal yang berhubungan tersebut insyaallah bersedia. Mari kita datang syahadat 3 kali dan istighfar dengan bersama-sama. Sama-samanya kita bersaksi. Mari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ya selamat rahmati binpa suhatillahu angkah Tuhan wa zawaj Tuhan bi rahmah arafah bi mahri alfa alfin rubiyatan wahai mas selamat wahyudi. Wahai mas selamat wahyudi, engkau menikahkan dengan anak kandung saya bernama Rahmah Arafah dengan mas kawin uang 1 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersedia. Mana dua saksi? Sekali lagi dua saksi? Sah. Barakallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad rasul wa radhiyallahu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi. Allahumma ya Allah alif ya qulub hadzal arsaid qulub samawati yudi wa qulub rahmah rafa kama alafna bana qulub nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah alif ya qulub hadzal arsaid kama alafna bana qulub nabiyina Muhammadin. Allah ya Allah alif qulub hadzal arsaid kama alafna bana qulub nabiyina Muhammadin sallallahu. Allah barik lana fi dunya wal akhirah. Allah aslih awlatana fi dunya wal akhirah. Allah aslih ahwalana fi dunya wal akhirah. Allahumma bina siratal mustaqim. Allahumma bina siratal mustaqim. Allahumma bina subul salam. Allahumma ahsin 'aqibatana fi umuri kulliha. Baqina min khizyi dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arina al-haqqa haqq warzuqna ittiba'ah wa nabiyya batil warzuqna ijtinaba. Ilahi anta maqsudi wa ilayka matlubi. Allahumma as'aluka ridha wa na'udzu bika min sakhati wa nahi. Ya hayyu ya qayyum ahyina bil iman wa amitna bil iman wa adkhilna al-jannata ma'al iman wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sa'alaka minhu nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa lil muslimat wal mu'minina wal mu'minat warhamhuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
lari ya? Lari semua. Lali ya. Lagi dia lagi. Ini datang lali. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak sedek ya, tak tuntun sampean. Dia masih Isi kotor. Untuk selanjutnya kita dengarkan janji setia sang suami dan istri. Kita sudah disaksikan. Siap, sahabat Ojo ini? Ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, selamat pagi. Pada hari ini, Ahad 23 Oktober 2022, saya Selamat Wahidi bin Suhaji Al-Alum berjanji dengan sungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Rohmah Arafah binti Bapak Nursolihin dengan baik, muasyarah bil ma'ruf menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut, saya menyatakan sigat ta'liq sebagai berikut. Apabila saya 1. Meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. 2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya. Atau 4. Membiarkan tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000, membayar uang Rp10.000 sebagai imat kepada saya, jatuhlah talak saya 1 padanya. Kepada pengadilan agama, saya memberikan kuasa untuk menerima uang tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Kabupaten Sarawangun 23 Oktober 2022. Suami Selamat Wahidi. Untuk selanjutnya penyerahan mas kawin dan Enggak randok kena ya. yo terus manggil ujuk rek mau gue ikut budi manggil ujuk Oke. Saya panggil adik kena lah ya. Soalnya bapak setiap hari manggil adik ya. Adik saya. Adik ya. Adinda Rahmah Arafah, ini mas kawin dari saya. Terimalah, mudah-mudahan menjadi berkah. Ayo mas. Coba. Lu dijawab. Terima kasih Mas Slamet, mas kawin dari Mas Slamet, saya terima mudah-mudahan jadi berkah. Adik, sabar ya. Udah, pakai mic. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim ya. Adik Rahmah Arafah. Adik Rahmah Arafah. Ini mas kawin dari saya. Ini mas kawin dari saya. Terimalah. Mudah-mudahan jadi berkah. menjadi berkah. Jawab mah. Siap. Iya, Terima kasih Mas Slamet, Mas Kawin yang diberikan kepada saya.
Amin ya. Salaman. Ya. Deket pacar ini tangan dulu. Tangan dulu. Kita gimana? Ya, pegang. Tangan patah dulu. Nah, tangan dulu. Nah, Salaman. tangan kiri pegang pundak istri. Udah cekeli. Ayo. Udah kasih raya. Aku malah. Beda ya kau. Udah anti kepala. Esa. Oh. Nah, sini tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, proses akad nikah telah selesai. Selamat Wahyudi dan Rahma Arfa telah sah menjadi suami istri, sah menurut agama dan sah menurut undang-undang yang berlaku di negara kita. Dengan bukti telah dikeluarkan buku nikah dari kantor urusan agama Kecamatan Madiana. Di majelis akad ini juga buku nikah akan kami serahkan kepada yang bersangkutan. Namun sebelum saya serahkan, Kang Selamat, Mbak Rahma, kemarin juga yang dapat bimbingan di kantor, mau saya tambah lagi 3 macam, Kang Ibu macam. Pertama, Selamat Rahma, pemberian termahal suami kepada istri itu kasih sayang, dan itulah perintah Allah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Artinya sedapat mungkin jangan pernah menyakiti istri, jasmaninya apalagi rohani. Nah, Rahmah, pemberian termahal istri kepada suami adalah kepatuhan dan ketaatan. Bahkan walaupun harus mengorbankan kepentingan pribadinya, dia korbankan itu demi ketaatan kepada suami. Lalu yang kedua, Selamat Rahmat, anak yang baik, suami yang baik, itu suami yang terus memerintahkan istrinya untuk tetap bakti kepada orang tua. Walaupun surga rahmat di bawah suami, tapi suami yang baik akan tetap mendorong istrinya, bahkan membimbing istrinya untuk tetap patuh dan taat kepada suami. Zalim suami, jika gara-gara suami kemudian sikap istri terhadap orang tuanya malah tidak patuh. Walaupun secara syariat boleh, Mbak Rahma ini kepengin sambang wong tuane. Secara syariat sampai larang boleh secara syariat, tapi itu secara etika tak beretika. Makanya suami yang baik adalah suami yang tetap mendorong istrinya bakti kepada kedua orang tuanya. Demikian pula istri yang baik adalah istri yang tetap mendorong suaminya bakti kepada kedua orang tuanya. Zalim istri, jika keinginan baik suami untuk terus membangun silaturahim dengan keluarganya, dengan kedua orang tuanya, kemudian istri melarangnya, walaupun secara syariat boleh, tapi secara etika tidak pantas. Tidak ingat yang pertama tadi, pemberian termahal suami kepada istri adalah kasih sayang. Rahmat, pemberian termahal istri kepada suami adalah kepatuhan dan ketaatan, walaupun harus mengorbankan kepentingan pribadi. Yang kedua, suami yang baik, suami yang terus mendorong dan membimbing istrinya tetap bakti kepada kedua orang tua. Istri yang baik pun demikian, istri yang mendorong suaminya tetap bakti kepada orang tua. Yang ketiga, Selamat Rahmat, Rasulullah itu pernah menyampaikan demikian, sungguh beruntung, sungguh beruntung. Dan ini nasihat bukan untuk pengantin baru saja, untuk kita yang tua. Sungguh beruntung orang yang setiap hari mendapat pahala haji. Setiap hari mendapat pahala haji. Siapa itu ya Rasul? Kata Rasulullah, dua suami istri.
keluarga, orang yang membangun rumah tangga, yang dalam rumah tangganya terbentuk 3 macam. Kami wujudkan 3 ini dalam rumah tangga. Wujudkan 3 ini dalam rumah tangga. Bukan setahun sekali haji, tiap hari dapat pahala haji. Fisik kita gak hadir di Mekah, tapi pahala kita mendapatkan pahala haji yang mabrur, haji yang sempurna, haji yang baik. Siap? Apa itu? Nah ini sekali lagi bukan cuma pengantin baru. Kita yang tua, ayo kita koreksi. Sudah gak 3 macam ini terbentuk, terwujud dalam rumah tangga kita? Yang pertama kata Rasulullah, mastur. Ciptakan rumah tangga itu mastur. Apa maksudnya? Kesulitan mencari ekonomi, susahnya mencari penghidupan, jangan pernah mengaku kepada orang lain. Jangan pernah bercerita kepada orang lain. Walaupun orang tua jangan pernah tahu kesulitan hidup. Orang tua jangan pernah tahu kesulitan hidup, apalagi orang lain. Mengaku hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya jangan pernah banyak keluh kesah ketika dihadapkan pada problem rumah tangga, sulit mencari kehidupan. Mastur, betul-betul tertutup. Apa yang kau alami berdua? Kesulitan hidup berdua, tanya kepada Allah yang tahu. Walaupun orang tua tidak tahu. Jangan terbalik, rahmat, selamat. Ketika hidup susah orang tua tidak tahu, tapi ketika hidup senang orang tua pernah tahu. Jadi orang tua cuma dapat susah itu. Ketika sudah bisa menciptakan itu satu perasaan hidup setiap hari dapat pahala haji. Yang kedua, makna mastur. Mastur tadi kesulitan ekonomi kita, kesulitan hidup kita, apapun yang tidak enak aku alami, jangan pernah mengaku kepada siapa-siapa, hanya mengaku kepada Allah. Walaupun kepada orang tua, apalagi di share na Facebook. Sungguh durhaka suami atau istri yang meng-share urusan rumah tangganya di Facebook, tidak menyelesaikan masalah, bahkan menambah masalah. Dan mastur, tertutup. Apa dia? Jangan pernah ada yang tahu kesulitan hidup kita, yang tahu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, makna mastur, rahmat adalah pakaian bagi suami. Selaput dia, hunna libasulahu wa antum libasulahu. Maka suami yang baik, istri yang baik adalah istri suami yang menempatkan dirinya sebagai pakaian buat suaminya, sebagai pakaian buat istrinya. Rahmat, apa filosofi pakaian? Pertama, jenis pakaian menutup aurat. Filosofi pakaian menutup aurat. Selamat, kalau selamat kepingin punya istri yang tidak punya salah, kepingin punya istri yang tidak punya kelemahan, tidak punya kekurangan, selamat gak usah kawin dengan manusia, kawin saja dengan malaikat. Atau demikian, rahmat itu rahmat. Kalau ingin punya suami yang sempurna, gak tahu salah, gak punya, jangan mimpi bersuami dengan manusia. Bersuami artinya masing-masing kalian punya kelemahan, masing-masing kalian punya kekurangan, masing-masing kalian punya aib. Nah aib itu suami harus mampu menutup rapat-rapat kekurangan istri pun demikian menutup rapat-rapat kekurangan. Sampai sekecil apapun selamat. Urusan istri masak gak bisa masak, nah buat sabel sangat masih atau buat kopi sangat, sekecil itu jangan kau cerita orang lain. Kita kadang-kadang di medsos pula itu. Nah, itu habis. Itu fungsi pakaian, menutup aurat. Yang kedua, apa fungsi pakaian? Sebagai pelindung dari kepanasan. Artinya suami harus mampu menjadi pelindung buat istrinya. Istri pun harus mampu menjadi pelindung buat suaminya. Yang ketiga, filosofi pakaian adalah kebanggaan. Orang pakai kaos oblong dengan pakai jas, beda rasanya. Apa artinya? Istri harus tampil seprima mungkin
dari istri yang bisa dibanggakan oleh suami. Demikian pula suami harus tampil seprima mungkin dari suami yang bisa dibanggakan oleh istri. Apa kata Rasulullah? Ketika Siti Aisyah ditanya oleh sahabat Aisyah, apa yang membanggakan Rasulullah terhadap apa jawabannya? Semua yang ada pada Rasulullah membanggakan saya. Jangan terbalik pertanyaan barakah. Iya, anu tujuh sampean yang membanggakan. Laskon membanggakan. Hukuman males lagi. Bukan keluarga jalannya. Kemudian, bapak. Bapak itu pengen di rumah tangga saben dina oleh ganjaran haji masuk. Kesulitan itu jangan pernah cerita kepada siapa-siapa, hanya kepada Allah. Walaupun orang yang kedua waktu masing-masing kekurangan. Yang kedua kata Rasulullah, rumah tangga yang bisa mewujudkan ini akan dapat pahala seperti haji. Oh, itu nerimo pangan bumi Gusti Allah. Sekecil apapun yang Allah berikan kepada syukur, maka syukur itu akan mengikat yang sudah ada dan akan menarik yang belum ada. Itu kalau jangan pernah ada rasa bersyukur dalam hati. Yang kedua makna qoniun, yang selamat Mbak Rahmat, makna qoniun dari masing-masing pasangan, bahwa sampai berdua telah puas, telah menerima pasangan. Jangan pernah sampai berdua membandingkan lawan sampean dengan orang lain. Sekarang masih jelek, masih jelek. Lah 3 tahun tepat keluarga gak bakal masih tahun berapa sampai mati gitu. Mulai umur oleh anak tahun akhir dulu SMA pula. Ketika terlintas dalam pikiran suami membanding-bandingkan istrinya dengan orang lain, di saat itu suami sudah tidak pernah lagi. Pun demikian, di saat terlintas di pikiran istri membanding-bandingkan suaminya kepada orang lain, maka di saat itu istri sudah tidak pernah lagi dalam persoalan. Tidak? Ya. Apa tadi? Yang pertama, mastur. Yang kedua, onek nerimo. Nah, yang ketiga, yadkhulu ilaihi rafiqan wa yakhruju minhu rafiqan. Selalu senyum, selalu tertawa di depan masing-masing. Bagaimanapun jongkonya hati, jangan pernah menampakkan wajah sebelum dibuka pasangan. Kita terbalikkan, bisa senyum dengan orang lain, tapi tak mampu senyum dengan istrinya sendiri. Atau sebaliknya, bisa ketawa dengan orang lain, tak mampu ketawa dengan lain. Ketika keluar, nengok anak orang, ingat anak kita. Nengok istri orang, lupa istri kita. Nah, tiga itu. Sahabat, ingat? Yang pertama, masuk tertentu. Yang kedua, tertentu. Enggak bagi-bagi. Yang ketiga, selalu suasana. Kanjeng Rasul, kang selamat berkah, sangat romantis dalam rumah tangga. Kebetulan tuh, tak kayak contoh romantis dalam Rasulullah. Dan ini bukan untuk pengantin saja, Pak semua. Untuk yang kuat demikian. Rasulullah itu Mbak Rahma, kalau minum selalu 1 gelas berdua. Andai Rasulullah minum tidak pernah dihabis, mesti disisakan untuk istri. Jadi produk. Mah 1 gelas tidak disisakan. Apa rahasia? Mengapa 1 gelas tidak dihabiskan, disisakan? Apa rahasianya? Adakah alaqah ruhaniyah, hubungan kebatinan antara suami dan istri? Waktu pengantin baru sepiring berdua, segelas berdua, ketika anak satu makan masing-masing sedahulu. Yang istri depan istri, yang suami cuma ranjang. Sudah lagi berdua. Nah, demikian kan kebermanfaatan. Mungkin lama-lama, tapi kalau sudah di panitia Pakuan sejarah ingat tak? Yang pertama tadi, pemberian termahal suami pada istri, kasih sayang. Pemberian termahal istri pada suami, ketaatan kepada Tuhan. Yang kedua, suami yang baik akan selalu mendorong istrinya tetap bakti kepada kedua orang tuanya. Istri yang baik pun demikian akan selalu mendorong suaminya tetap bakti kepada orang tua, walaupun secara syariat
Selain melarang apa? Kita etika, etika. Yang ketiga tadi ya, menciptakan 3 hal berumah tangga. Masya Allah, Masya Allah. Kata Rasulullah, ubah itu bukan cuma bejo kemayangan. Bejo banget, bejo kemayangan. Satu dino oleh ganjaran haji. Berarti sudah bermanfaat. Ini yang nerangkan buku kain kaki tidak banyak ini. Maka dia jaga baru ada nggak? Betul. Dari GPC, GPC. Dari Dudi. Betul. Bisa. Maka dia jadi baru itu ragu. Ini. Nah. Maka Pak Ades, serahkan ini kepada keluarga baru. Sudah mulai enak dia masalah. Saksi. Betul. Ini keluarga baru ini, tak mencatat ini. Jadi warga utang itu. Halo guys. Lihat sini Pak, lihat sini Pak, lihat kamera. Lagi, lihat Kamera. Tadi. Lihat aku lagi fokus, aku lagi fokus. Kamera. Bentai. Nah. Lihat sini Pak, Pak. Lihat sini Pak, lihat sini. 1, 2, 3. Oke, salam. Oh, selamat. 1, 2, 3. Oke. Oke, lihat sini Pak. 1, 2, 3. Salam. 1, 2. Oke. Dan demikian proses akad nikah telah selesai. Saya dari kantor urusan agama Kecamatan Biange, mohon maaf dan terima kasih. Dan saya mohon maaf kalau bertemu mungkin sekali. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يا حبيب يا محمد يا عروس خفقين يا عمان يا ممات Salam alaika ya Rasul, salam alaika, sallu ala Muhammad, salam alaika, sholawatullah alaika, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Yang kami hormati dari keluarga besan, yaitu Ibu Karsem sekeluarga dan serombongan dari Desa Jangga Baru. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Petiduran Baru beserta perangkat dan jajarannya. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Jangga Baru beserta perangkat dan jajarannya. Yang kami hormati para alim ulama, sesepuh bini sepuh, para cerdik pandai. Yang kami hormati petugas KUA Kecamatan Mandiangin, wabil khusus yang kami ta'zimi Abah Yai Rais. Yang kami hormati Ketua BPD Desa Petiduran Baru beserta anggotanya. Yang kami hormati Ketua BPD Desa Jangga Baru beserta anggotanya, dan para bapak ibu tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti dan menyaksikan akad nikah daripada saudari Rohmah Arafah dengan saudara Selamat Wahyudi. Selanjutnya sholawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu dan para tamu undangan yang berbahagia, Bapak Ibu, para tamu undangan yang berbahagia, acara akad nikah telah kita saksikan tadi. Selanjutnya ya ini acara serah terima kedua mempelai. Sebelum acara kita mulai, marilah kita buka acara pada pagi menjelang siang ini dengan bacaan Ummul Kitab. Lihat dunia salih wa kullu niyatin salih. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya memasuki acara yang kedua, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Ahmad Jamilin. Kepadanya kami persilahkan. Orang disiap. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Bismillahirrahmanirrahim. والسماء بنيناها بأيد وإنا
والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون ومن كل شيء خلقنا زوجين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya acara serah terima pengantin. Untuk penyerahan dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Imam Basrawi. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Petiduran Baru beserta perangkatnya, yang kami hormati Bapak Ketua PPD Desa Petiduran Baru beserta anggota, yang kami hormati, kami muliakan dan kami takdimi sahibul hajat, yaitu Bapak Kiai Nur Solehin beserta keluarga besarnya, yang kami hormati para alim ulama, para kiai, para ustadz dan ustadzah, para guru ngaji, pegawai sarah, dan juga para tokoh masyarakat yang hadir pada pagi hari ini, serta kepada bapak-bapak, ibu-ibu, ataupun kepada
Bapak pengurus atau Bapak Ketua Lembaga Adat Desa Petirun Baru beserta segenap jajarannya juga yang kami hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi ini dalam keadaan sehat walafiat kita sama-sama dapat hadir di kediaman Sahibul Hajat Bapak Kiai Nur Solihin yang alhamdulillah sekali lagi dalam keadaan sehat walafiat. Maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya sholawat beragaikan salam semoga tercurahkan kepada panutan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita eksis dalam menjalankan ajaran dan sunnah-sunnahnya, dan insya Allah kita juga tergolong umat yang akan mendapat sifat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus kepada Sahibul Hajat keluarga besar Bapak Nur Solihin, Kiai Nur Solihin, sudah disampaikan di sini. Saya mewakili dari keluarga besar Ibu Karsem dari Desa Janggal Baru. Tadi sampaikan perwakilannya Pak Imam Borowi. Di sini kami juga menyampaikan permohonan maaf karena Pak Imam Borowi tidak bisa hadir, beliau kurang sehat badan. Untuk itu kita sama-sama doakan mudah-mudahan lekas sembuh dapat diberikan kesembuhan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan sebagai mewakili ataupun sebagai penyambung lidah dari Ibu Karsem sekeluarga dan keluarga besar pengombyong pengantin dari Desa Janggal Baru. Yang pertama, kami menyampaikan terima kasih atas sambutan dari keluarga besar Kiai Nur Solihin yang telah menyambut kami dengan penuh kehangatan, dengan penuh sukacita, sehingga kami berada di sini sangat berbahagia, senang dan berbahagia. Untuk itu sekali lagi kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih yang kedua, alhamdulillah tadi telah dilaksanakan akad nikah. Alhamdulillah dalam pelaksanaan atau prosesi akad nikah juga berjalan dengan lancar. Itu semua adalah berkat usaha daripada keluarga besar Bapak Kiai Nur Solihin. Sekali lagi kami atas nama keluarga Bapak atau Ibu Karsem menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Awal yang baik, mudah-mudahan untuk kedepannya, dalam proses kedepannya insya Allah akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya mungkin dalam kehadiran atau kedatangan kami ini, namanya orang banyak, ada hal yang kurang berkenan, ada kurang sopan santunnya. Kalau mungkin nilai etikanya kurang baik, nilai estetikanya kurang baik, untuk itu kami atas nama keluarga besar serombongan pengombyong pengantin mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan kami di sini. Dan mungkin nanti ada tutur kata kami, tingkah laku yang kami yang kurang berkenan, juga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena walaupun kita bersebelah desa, tetangga desa di sini, namun kan adat istiadat kita juga mungkin ada perbedaannya. Nah, dalam hal masalah penerima tamu dan sebagainya, mungkin ada hal-hal yang kurang sama atau tidak sama dengan di Petirun Baru. Oleh sebab itu kami dan keluarga besar dari Janggal Baru menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dan selanjutnya kami di sini hadir di sini serombongan, yaitu tadi mengantar calon pengantin kalau tadi ya. Sekarang alhamdulillah sudah jadi pengantin. Ya, alhamdulillah sudah jadi pengantin. Untuk itu kami di sini menyerahkan pengantin, bukan menyerahkan calon lagi, karena calonnya tadi sudah ya.
batal calon ketika sudah ijab kabul ya. Sekarang sudah jadi pengantin. Untuk itu kami keluarga besar Ibu Kasem menyerahkan mempelai pria, pengantin pria kepada keluarga besar Bapak Kiai Nur Solihin dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan segala kekurangannya, mungkin ada kelebihannya. Kami serahkan dengan ikhlas pada keluarga besar Bapak Kiai Nur Solihin. Karena apapun yang namanya manusia, katanya dalam hadis bukan wayazidu wayanqusu, manusia itu adalah tempatnya ataupun di dalam manusia itu ada kelebihan dan kekurangannya. Tadi disampaikan oleh Pak Kiai, kekurangan-kekurangan itulah yang harus ditutupi ya. Namun dalam hal ini ya, kami atas nama keluarga itulah yang namanya anak kami, adik kami Selamat Wahyudi diterima ya, apa adanya di keluarga besar Bapak Nur Solihin. Kalau ada kelebihannya, ya mungkin itulah kelebihan kecil yang mungkin menjadi pelengkap ya atas kekurangannya. Karena manusia seperti itu, ada kelebihan, ada kekurangannya. Kekurangan akan ditutupi dengan kelebihan. Oleh sebab itu, sekali lagi atas nama keluarga dengan ikhlas kami menyerahkannya. Dan selanjutnya karena yang jelas anak kami atau adik kami Selamat Wahyudi dalam masalah berumah tangga adalah hal yang baru ya. Dalam mengarungi bahasa rumah tangga adalah hal yang baru. Oleh sebab itu kami juga mohon bimbingannya, mohon arahannya. Tapi kami yakin karena Bapak Kiai ini adalah ahli ya, sudah dalam arti ahli dalam memberikan bimbingan, ada berpengalaman karena beliau adalah mantan KUA juga ya. Insya Allah kami yakin. Namun apa salahnya kami juga menyampaikan di sini kami yang atas nama keluarga Ibu Kasem ya, mohon anak kami Selamat Wahyudi diarahkan, dibimbing agar apa yang menjadi cita-cita membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah bisa tercapai. Dan insya Allah itu akan, saya yakin ya, pada Bapak Kiai yang sudah berpengalaman. Dan demikian juga mungkin ada hal-hal yang kadang-kadang hal-hal yang kecil, ada perbedaan di sini dengan kami di Jangka Baru ya, dalam hal mungkin tingkah laku atau adab istiadatnya tadi sampaikan, juga kami mohon arahannya dibimbing agar sesuai beradaptasi dengan keluarga besar yang ada di Petinjuran Baru ini. Dan insya Allah juga anak kami atau adik kami Rahma Arafah ya, yang insya Allah kalau nanti berada di Jangka Baru kami juga insya Allah akan, yang namanya manusia ya, kami juga akan mengarahkan, akan memberikan arahan-arahan, dan juga insya Allah bagaimana beradaptasi dengan masyarakat Jangka Baru, itulah tanggung jawab kami karena semua sudah menjadi bagian keluarga kami. Nah, Selamat Wahyudi pada hari ini sudah menjadi bagian dari keluarga Bapak Kiai, dan insya Allah Rahma juga sudah menjadi bagian daripada keluarga kami, yaitu keluarga Ibu Kasem. Oleh sebab itu disinilah letak daripada kebinekaan kita ya. Apa yang menjadi perbedaan tentunya menjadi kekayaan bagi kita semuanya. Tentunya juga menjadi PR kita semuanya, bagaimana kita menerapkan perbedaan agar bisa menjadi warna itu dari kekayaan bagi kita semuanya. Sekali lagi di sini juga kami tadi yang membawa mungkin buah tangan kami. Apa yang ada di depan ini yang mohon diterima. Jangan dinilai dari bentuknya ya, dari badannya, tapi dinilai dari niat kami, ketulusan kami untuk mendapatkan lagi tali kekeluargaan. Karena dengan bawaan itu yang mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh keluarga besar Bapak Kiai di sini. Itulah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan di sini sekali lagi kami atas nama keluarga Ibu Kasem menyampaikan terima kasih atas sambutannya daripada keluarga besar Bapak Kiai di sini, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan kami apabila ada tutur sapa kami yang kurang berkenan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya
penyampaian terima pengantin dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Bapak Saban. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati para alim ulama, para sesepuh, bini sepuh yang hadir pada pagi hari ini, wabil khusus kepada Bapak Kiai Nur Solihin sekeluarga yang kami muliakan, Bapak Kepala Desa Petiduran Baru beserta perangkatnya, Bapak Ketua BPD beserta anggotanya, dan tidak lupa pula kepada Bapak Kades dalam Kecamatan Mandangun Timur ini yang tidak perlu kita sebut satu persatu, semuanya dapat undangan dari para Kiai Nur Solihin. Dan juga kepada mempelai berdua yang saat ini berbahagia, yang tadi sudah diucap kabulkan, yang kami cintai dan yang kami sayangi, bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan, dan juga tidak lupa pula rombongan dari pengantin laki-laki, yaitu dari Jangka Baru. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam siang hari pagi menjelang siang ini, kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada hal satu apapun, sehat jasmaniahnya, sehat rohanianya, lebih-lebih sehat dompetnya, sehingga kita dapat menghadiri undangan dari Bapak Nur Solihin, Kiai Nur Solihin di pagi hari ini, yang mana kita damai bersama. Hajat dan niatan Pak Kiai Nur Solihin ini adalah yaitu resepsi pernikahan anak yang bungsu, yaitu anak kami Rohmah Arafah yang baru saja diijab kabulkan dengan Selamat Wahyudi dari Jangka Baru. Untuk itu minta doa restunya kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, semoga pengantin keduanya di dalam hidup mengarungi bahtera rumah tangga ini, mudah-mudahan kedua mempelai tadi mendapatkan sakinah mawaddah warahmah. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, Pak Kiai Nur Solihin mengucapkan ribuan terima kasih banyak kepada undangan dan juga kepada tamu kita, tamu Pak Nur Solihin yang dari Rantoraso, yang dari Kumpai, yang dari Lampung Selatan, Lampung Utara. Jadi alhamdulillah yang dari Rantoraso dan dari Kumpai kemarin sudah hadir, dan dari Lampung tadi malam jam 2 baru nyampe sini. Alhamdulillah sampai sini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada hal satu apapun.
Bapak Ibu saudara sekalian, untuk itu Bapak Nur Solikin mengucapkan yang pertama sugeng rawuh, dan yang keduanya mungkin Bapak Nur Solikin, Kiai Nur Solikin tidak bisa istilahnya memberikan sesuatu yang nyaman dan yang enak kepada hadirin saudara sekalian, mungkin mengenai tempat, mungkin mengenai hidangan, snack, minuman dan lain sebagainya. Untuk itu Bapak Kiai Nur Solikin mohon maaf, seribu maaf pada bapak-bapak dan saudara sekalian. Yang seterusnya tadi sudah diuraikan oleh Bapak yang mewakili dari pihak laki-laki. Jadi tadi sudah menyerahkan, yaitu mempelainya. Jadi insya Allah, alhamdulillah tadi sudah diijab kabulkan oleh petugas dari Kecamatan Mandi Angin, dari Kecamatan Mandi Angin. Atas doa restu bapak-bapak saudara sekalian, ibu pengantin dalam melaksanakan ijab kabul tadi berjalan dengan lancar, tidak ada arah yang satu apapun. Bapak Ibu dan saudara sekalian, jadi apa yang disampaikan tadi oleh pihak laki-laki, dari untuk itu saya mewakili Bapak Kiai Nur Solikin, ya sudah kami terima, alhamdulillah sudah kami terima. Alhamdulillah. Tidak diterima oleh Pak Nur Solikin. Jadi untuk kekurangannya, ya namanya manusia dalam rumah tangga baru, mungkin ini dijaga dengan perawan istilahnya, mungkin masih ya perlu kita bimbingan ya, terutama dari pemerintahan desa, dari keluarga sendiri, dari tetangga yang dekat. Sekali lagi Bapak Ibu dan saudara sekalian, Bapak Kiai Nur Solikin mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu saudara sekalian, sesepuh bini sepuh, para alim yang telah hadir di dalam resepsi pada pagi ini. Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya manusia biasa, banyak kekeliruan, kesalahan dan kekurangan. Untuk itu kami mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penyampaian serah terima pengantin. Selanjutnya acara penyampaian pengarahan pembekalan kekeluargaan secara pemerintahan dari Bapak Suwati selaku Kepala Desa Petiduran Baru. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati dan saya takdimkan Bapak Kiai Nur Solikin beserta keluarga besar. Yang saya hormati para alim, para kiai, para ulama, para ustadz yang hadir pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Yang saya hormati Bapak Ketua BPD Desa Petiduran Baru beserta anggota. Yang saya hormati Imam Masjid, Imam Musola, pegawai syara yang hadir pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Yang saya hormati Lembaga Adat Desa Petiduran Baru beserta seluruh pengurusnya.
yang saya hormati keluarga besar pengantin pria dari keluarga besar Desa Janggabaru, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Bontang Baru dan Desa Sukamaju, dan serta desa yang ada di Mandiang Timur yang bisa hadir pada kesempatan yang berbahagia ini beserta Ibu. Yang berbahagia kedua mempelai yang telah kita sama-sama saksikan ijab dan qabul yang telah terlaksana dengan lancar. Grup Robana Hadrah Nurul Asraf yang saya cintai, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang saya muliakan, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, sehingga pada siang hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di majelis ini memenuhi undangan Bapak Kiai Nur Sholihin sekeluarga dalam rangka resepsi pernikahan putri beliau, juga resepsi acara pada siang hari ini dengan tidak ada halangan suatu apapun. Nikmat ini patut kita syukuri bersama-sama dengan ungkapan biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat beserta salam selalu kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan lafal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan syafaatnya dari dunia hingga besok yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama di sini kami mengucapkan selamat datang kepada keluarga besar dari Janggabaru dan seluruh keluarga besarnya, yang mana pada hari ini kita sudah bukan menjadi orang lain lagi. Bapak dan Ibu wabil khusus yang dari Desa Janggabaru, melalui momen pada pagi hari ini, pernikahan pada hari ini, pertemuan dua keluarga besar antara keluarga besar Bapak Kiai Nur Sholihin dari Keturunan Baru dan keluarga besar pengantin dari Janggabaru, ini adalah suatu momen yang sangat besar, dan ini mudah-mudahan pertemuan ini selalu mendapat ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga antara Desa Petiduran Baru dan Janggabaru bukanlah menjadi desa yang jauh lagi, tetapi menjadi semakin erat adanya hubungan antara kedua belah pihak, dan lebih umumnya kepada hubungan pemerintahan antara Desa Petiduran Baru dan Janggabaru, yang mana problem antara Desa Petiduran Baru dan Desa Janggabaru serta Desa Ekstran di wilayah dalam adalah sama, yaitu mengenai antara hubungan antar desa, yang mana kita sangat disayangkan sekarang ini yang menjadikan putus terkadang rasa dekat kita adalah akses jalan. Untuk itu kepada Bapak Kepala Desa Janggabaru, marilah kita bersama-sama bersinergi ke depan, kita untuk selalu memperjuangkan ada jalan yang lebih dekat, ada jalan yang lebih baik, yang itu tidak akan diakses oleh jalan perusahaan melalui Desa Terentang Baru. Jadi kalau kita bisa tersambung dengan Desa Terentang Baru ke Janggabaru, insya Allah apabila jalan itu lancar, kita akan menjadi lebih dekat dan kita akan menjadi rasa kekeluargaan kita semakin erat kembali. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang saya muliakan, sekali lagi selamat datang kepada Ananda Selamat Wahyudi, yang mana pada hari ini telah menjadi bagian keluarga besar dari Desa Petiduran Baru, yang mana mungkin Desa Petiduran Baru punya adat istiadat yang berbeda dengan Desa Janggabaru. Pun demikian kepada Ananda Rahmah Arafah, yang mana Desa Janggabaru mungkin tidaklah sama adat istiadatnya dengan Desa Petiduran Baru, tapi saya yakin perbedaan itu hanyalah sedikit, sementara persamaannya itu lebih besar. Untuk itu apabila di kemudian hari nanti ada perbedaan yang ditemukan, baik itu Mas Selamat Wahyudi di Desa Petiduran Baru kok tidak sama adat istiadatnya dengan Desa di Janggabaru, mohon itu untuk dimaklumi, karena itulah keanekaragaman
antara kita Desa Petiluan Baru dan Desa Jagabaru. Pun demikian, Ananda Rahmah Arafah apabila nanti berada di Desa Jagabaru mungkin akan bertemu dengan tetangga baru, keluarga baru, dengan juga istiadat dan kebiasaan yang lain daripada adat dan kebiasaan yang ada di Desa Petiluan Baru. Untuk itu saya sangat berharap dan memohon ikuti apa yang ada di lingkungan masing-masing. Jalani kehidupan berkeluarga dengan baik. Terimalah semua ini adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Mbak Rahma punya jodoh hari ini dengan Mas Slamet Wahyudi, itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga pertemuan kita pada hari ini dikumpulkan oleh Bapak Kiai Nur Sholihin di tempat ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak sekali yang diundang oleh beliau untuk hadir pada hari ini tetapi belum bisa hadir karena Allah belum mentakdirkan kita untuk bertemu dengan beliau yang hari ini masih ada kepentingan lain sehingga tidak bisa hadir di tempat ini. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, sekali lagi apabila kami dari pemerintahan Desa Petiluan Baru kurang berkenan khususnya kepada para tamu undangan yang dari luar desa, wabil khusus dari Jagabaru, mungkin desa kami seperti inilah adanya. Ketika diguyur hujan maka jalan akan becek. Lain dengan Jagabaru. Jagabaru sudah enak Pak. Kalau malam hujan, pagi, siang bisa jalan-jalan kemana-mana, jalan halus, jalan enak. Petiluan Baru seperti inilah adanya. Karena kami memang jauh sentuhan dari pemerintah daerah. Untuk itu kami mohon doanya. Mudah-mudahan ke depan bersama-sama dengan masyarakat Desa Petiluan Baru kami akan membangun Desa Petiluan Baru ini dan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Sebelumnya selamat berbahagia kepada Mas Slamet dan Dek Rahmah. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penyampaian arahan dari Bapak Kepala Desa Petiluan Baru. Kami ucapkan terima kasih. Memasuki acara yang selanjutnya yakni acara doa yang akan dipimpin oleh Haji Jufri. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang berdua yang saya para Kinispuh, para pemimpin, para hadirin sekalian yang saya hormati, mari bersama-sama kita mengucapkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan khususnya anak ibu berdua di dalam melalui daerah rumah tangga bisa benar-benar sakinah mawaddah warahmah, dipanjangkan umurnya untuk ibadah kepada Allah, dimudahkan rezekinya dari Allah SWT, karena mendapat keturunan yang soleh dan solehah di dalam melalui daerah rumah tangga, benar-benar mendapat hidup perlindungan golongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya yang paling berguna umumnya kepada kita sekalian telah melakukan nikah. Mudah-mudahan semua melalui pastiran rumah tangga bisa benar-benar diberi sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Mari bersama-sama mengucapkan doa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan bisa dalam keadaan mungkin semoga semuanya dapat berjalan insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi qini wali saya wali ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
سيد الأخراج ورزق العالم وفرج سيدنا رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يكافئ مجده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونفع وتبدلنا بها من جميع الخيرات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا في نور الدرجات وتباركنا في أسر الحياة من جميع الخيرات في الحياة إنك على كل شيء قدير. بارك الله فينا ولكما تكون الخيرين. اللهم ألف بينهما كما ألف بين الأخوات وألف بينهما كما سيدنا سبحانه وتعالى وألف بينهما كما ألف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدي قدم جدًا كبرهم. اللهم إنا نسألك العافية والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم طول أمورنا وبارك أمورنا والثبت لنا والثبت إسلامنا والصح أجسادنا ونور قلوبنا ووسع أرزاقنا وكسر مقاصدنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا إماما. اللهم اجعل أولادنا من أهل علم وأهل خير ولا تجعلنا وإياهم من أهل ذل. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجعلنا ظهر من هوى الباطل من بلدنا ذا القصة ومن بلدان المسلمين إنك على كل شيء قدير. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من الخزي والآخرة. اللهم اجعل خيرا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة مبرورا. اللهم يسر لنا وإخواننا ووفقنا إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وسعيا وشفاء من غير ذنب ولا مشقة ولا ضير ولا حب من كل شيء ونسألك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك السلامة في ديننا وعافية في بدننا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل موتنا ورحمة عند موتنا ومغفرة بعد موتنا. اللهم أهون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار وعافية من الشر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي ولجميع يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya yakni penutup dan dilanjutkan dengan paham pertama. Saya selaku pembawa acara, apabila ada kesalahan dalam tutur kata atau tingkah laku, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.